Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan tema pemisahan yang kekal. Injil Matius pasal 24 sampai 25 merupakan khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Tuhan Yesus menjelaskan tentang keadaan dunia menjelang datangnya akhir zaman, di mana hal itu akan ditandai dengan adanya penderitaan, penyesatan, manusia akan saling membenci, kedurhakaan akan bertambah, kasih tiap orang akan menjadi dingin, setiap orang akan mencintai dirinya sendiri, adanya penyiksaan dan munculnya nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat yang ke-31 menjelaskan bahwa ketika hari kesudahan itu tiba, Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dia akan datang sebagai raja yang adil. Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka menjadi dua bagian. Pemisahan yang ia lakukan dianalogikan seperti seorang gembala yang sedang memisahkan domba dan kambing. Bukan hanya melakukan pemisahan, tetapi dia juga memberikan tempat yang berbeda kepada domba dan kambing tersebut. Dia menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Hal ini mengidentifikasikan bahwa domba diberi hak untuk masuk ke dalam kemuliaannya atau kerajaannya yang kekal, sedangkan kambing dimasukkan ke dalam siksaan yang kekal. Siapakah yang dimaksudkan dengan domba yang ditempatkan di sisi kanannya? Ialah setiap orang percaya yang hidupnya benar di hadapan Sang Raja. Bukan hanya hidup benar, tetapi mereka berbuat baik kepada setiap orang tanpa memandang status orang tersebut. Mereka melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang benar, yakni sebagai tindakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka memiliki kasih yang nyata kepada sesamanya. Sedangkan yang ditempatkan di sisi kirinya ialah mereka yang tidak melakukan perbuatan yang benar di hadapan Sang Raja dan tidak berbuat kasih yang nyata kepada sesamanya. Raja berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang terkutuk dan mereka akan dicampakkan ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dia berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sang Raja menggambarkan dirinya seperti orang yang hina dan memerlukan pertolongan. Renungkanlah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang yang bukan hanya sekedar NATO, no action talk only. Hal ini berarti kita jangan menjadi orang-orang percaya yang hanya sebatas teori saja tanpa melakukan prakteknya. Tuhan mau agar kita dapat menerapkan kasih yang nyata kepada Tuhan dan sesama kita. Tidak seorang pun dapat dibenarkan karena perbuatan baik. Tetapi setiap kebaikan yang dilakukan ialah bukan supaya diselamatkan, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang benar yang memiliki kasih, karena setiap orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi setiap orang yang tidak melakukannya akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Mari kita selidiki diri kita. Apakah motivasi kita sudah benar dalam berbuat baik kepada sesama? Kolose 3 ayat yang ke-23 menjelaskan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.